Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal mouse gaming ya. Dan di sini terkhususnya gue mau bahas sebuah mouse dari brand ROG yang kita semua tahu fokusnya ke hardware, PC, laptop, peripheral juga. Dan kita semua tahu kalau misalkan tren atau metanya mouse gaming zaman sekarang kan polling rate tinggi ya, 2000, 4000, 8000, terus juga ada yang pakai bahannya magnesium dan bahkan di harga sejutaan yang budget pun itu udah ada yang bisa dapat pakai magnesium. Nah, mouse yang gue bahas ini tuh sebenarnya rilisnya udah dari sekitar 2-3 bulan yang lalu ya. Cuman di Indonesia sendiri tuh belum rilis dan harusnya bentar lagi udah rilis. Dan mouse yang mau gue bahas ini itu namanya adalah ROG Craze 2 Ace, yang dimana dia punya fitur polling rate yang tinggi sampai 8000 Hz yang nanti bakal gue bahas. Tapi dia bukan magnesium, tapi dia punya shape yang ergonomik, yang dimana kalau kita lihat metanya zaman sekarang itu mereka pada brand-brand itu ngerilis mouse-mouse yang tipe shape-nya itu ambidextrous dan jarang banget ada mouse ergo. Padahal gue yakin banyak orang juga yang masih membutuhkan shape-shape ergonomis kayak si Craze 2 Ace ini, dan langsung aja gue bahas. Oke, jadi buat shape-nya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya secara shape itu dia kurang lebih kayak mouse-mouse ergo biasa ya. Dia tuh kurang lebih masih mengadaptasi shape-nya ala-ala EC2 dan klon-klonnya itu. Dan secara dimensi pun juga masih kurang lebih mirip. Dia paling bedanya itu di bagian sebelah kanannya. Dia lakukannya nggak begitu curam kayak yang ada di EC2 dan klon-klonnya itu. Jadi dia lebih landai, dan menurut gue secara shape si Craze 2 Ace ini itu lebih natural rasanya, terutama di bagian jari manis sama jari kelingking. Dan buat hand size recommendation-nya buat yang small sama medium kayak biasa, dia buat di palm grip. Lalu buat yang lebih besar kayak dari medium sampai ke large, itu bisa mulai dipakai di claw grip. Tapi tetap gue saranin kalau misalkan mouse ergonomik kayak gini, gue tetap lebih saranin dipakai buat di palm grip. Tapi kalau bisa di claw grip juga nggak apa-apa. Lalu buat build quality-nya, karena ini dari ROG dan minimal portofolionya mereka yang terakhir pernah gue bahas itu mouse-nya, itu build quality-nya nggak pernah jelek. Dan termasuk si Craze 2 Ace ini, dia juga build quality-nya bagus, bertekstur, coatingnya cakep, berasa kayak mouse mahal intinya. Dan dia tuh enaknya juga di bagian samping-samping kanan kirinya itu dia ada kayak semacam pattern garis-garis biar dia lebih grippy. Minimal di tangan gue itu nggak berasa licin sama sekali. Tapi kalau kalian masih ngerasa licin juga, itu mereka ada includein sama grip tape yang bisa kalian pasang biar dia lebih grippy lagi. Untuk desain fitnya kayak gini, dia pakai PTFE warna putih, pinggirannya rounded dan juga udah cukup tebel. Jadi overall secara mouse fit sih gue nggak ada isu dan komplain karena dia udah smooth-smooth aja. Lalu untuk beratnya dia itu di 54 gram, hampir seringan Lamzutorn, cuman beda 2 gram doang. Tapi mengingat si ROG Craze 2 Ace ini dia secara build quality menurut gue lebih bagus, jadi gue nggak komplain soal beratnya. Dan bisa dibilang ini udah cukup standar untuk mouse-mouse gaming zaman sekarang ya untuk beratnya, jadi gue nggak komplain juga. Lalu selain itu untuk baterai sendiri, dia tuh ROG nggak ngomong berapa kapasitasnya, tapi menurut ROG ini tuh bisa tahan kurang lebih sekitar 107 jam atau sekitar 4-5 hari. Tapi karena di sini gue baru pakai 3 hari, jadi gue belum bisa kasih tau ke kalian ini baterainya bakal sawet apa, karena so far belum habis. Untuk switch-nya mereka pakai switch yang ROG klaim kalau ini mereka bikin sendiri. Ini switch optical yang mereka bilang ini bisa tahan kurang lebih sekitar 100 juta klik. Ini memang lebih panjang daripada mechanical switch biasa, dan kita semua tahu kalau teorinya switch optical itu di bounce delay-nya lebih rendah, lebih awet segala macam. Tapi in reality kalau dipakai juga bedanya nggak bisa dirasain sih. Lanjut buat sensornya, ROG di sini ngasih branding ke sensornya mereka yang mereka kasih nama Aimpoint Pro, yang dimana secara spek di atas kertas dia punya maksimum akselerasi di 50G dan tracking speednya di 750 inch per detik. Yang dimana kalau kita lihat speknya ini tuh tracking speednya bisa dibilang lebih kencang daripada Pixar PAW3395 yang kita sering lihat di mouse-mouse gaming zaman sekarang yang udah high-end. Tapi kalau kita ngomongin angka tadi, antara 650G sama 650 IPS dan juga 750 IPS, itu gue yakin kalian juga nggak bakal ngerti bedanya di mana, karena ya 750 inch per detik atau 650 inch per detik itu udah overkill banget, dan gue yakin kalian nggak bakal bisa rasain bedanya di mana di mousepad yang kalian pakai yang ukurannya cuma 30 atau 40 sentian kurang lebih. Lalu DPI-nya dia itu di 42.000 DPI, lumayan tinggi. Untuk polling rate sendiri tadi gue udah bilang dia ini bisa di 8000 Hz. Yang dimana 8000 Hz ini cukup unik guys, karena untuk pakai atau bisa achieve si 8000 Hz ini kita harus pakai yang namanya kayak semacam polling rate enhancer, dan ini udah dapat dari paket pembeliannya. Jadi caranya dapat 8000 Hz adalah kita colok mouse-nya pakai kabel.
Terus habis itu kabelnya kita colok ke polling rate enhancer, terus colok ke PC. Nah, baru tuh bisa dapat 8000 Hz. Nah, untuk si wirelessnya sendiri, itu kita juga bisa achieve sampai ke 4000 Hz dengan cara pakai si dongle-nya dicolokin ke polling rate enhancer-nya, baru bisa pakai si 4000 Hz-nya. Karena kalau misalnya nggak pakai si polling rate enhancer ini, dia cuma bisa tembus 1000 Hz saja, mau di kabel, mau di wireless juga sama. Dan kurang lebih cara pakai si polling rate yang tingginya harus pakai si polling rate enhancer-nya, dan udah dapat juga dari paket pembeliannya tadi gue udah bilang. Dan selain itu, buat kalian yang penasaran, ada nggak sih bedanya 4000, 8000 Hz dan segala macamnya? Gue udah sempat bikin video di waktu yang lalu. Gue udah sempat bahas juga bahwa itu udah polling rate yang udah di atas 1000 Hz itu bedanya udah kecil banget, dan bisa dibilang menurut gue udah nggak penting bedanya. Jadi ya, tapi kalau kalian mau pakai 4000 Hz, 8000 Hz, terserah. Cuma bedanya polling rate makin tinggi, baterainya jadi lebih boros. Jadi silahkan digunakan sesuai kebutuhan kalian aja. Nah, buat performa sendiri, gue udah cobain buat main game FPS secara tracking akurasi udah akurat-akurat aja, udah selayak kayak mouse gaming AN pada umumnya. Gue udah nggak bisa bedain lagi bedanya apa sama mouse gaming yang lain. Untuk smoothing juga, smoothing di mouse gaming zaman sekarang udah nggak built-in mouse acceleration, jadi udah nggak propusingin soal itu. Kalau untuk lift off distance juga udah aman. Apakah ada spin out? Tentu aja nggak ada, karena tracking akurasinya udah tinggi banget. Udah 750 inch per detik gitu. Mousepad kalian aja udah nggak mampu keep up gitu lebarnya gitu ya. Dan ini intinya secara sensor performa udah nggak ada isu sama sekali lah. Kalian kalau main game FPS kompetitif ini udah bisa banget. Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, kalau kita ngomongin secara fundamental atau produk, bisa dibilang mouse ini kalau kita ngomongin shape-nya bagus, lalu sensornya juga udah high-end, nggak ada isu apa-apa juga. Build quality-nya mantep banget. Ini salah satu mouse gaming yang build quality-nya menurut gue paling bagus buat mouse plastik ya. Nah, selain itu untuk fitur-fiturnya juga ya 4K, 8K Hz gitu ya. Ya udah kayak fitur-fitur mouse gaming zaman sekarang. Jadi kalau kita ngomongin produk sebenarnya bagus-bagus aja. Tapi kalau kita ngomongin pricing-nya, kalau gue lihat di Indo sendiri tuh sebenarnya kalau ngomongin harga itu gue belum lihat ya, atau harganya bisa bilang belum ada gitu. Cuma kalau misalnya gue cek di Amazon luar itu harga di sekitar 159 USD, atau kalau di convert langsung itu sekitar 2,5 lebih lah. Dan gue nggak tahu kalau diimpor ke sini apakah harganya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Gue nggak tahu, gue bukan orang ROG. Dan intinya kalau ngomongin soal harganya, kalau dibandingin sama kompetitor-kompetitornya yang lain, kayaknya memang si ROG Cris 2S ini ditujuin buat orang yang butuh mouse ergo, dan juga dia adalah seorang ROG diehard fans ya bisa dibilang. Jadi kalau kalian ngefans banget sama ROG, kalian pengen satu yang peripheral semua, dan kalian butuh mouse ergo, karena memang gue akuin mouse ergo pilihannya jauh lebih sedikit daripada mouse-mouse ambidextrous yang ada di zaman sekarang. Dan gue rasa ini adalah pilihan, salah satu pilihan yang bisa dibilang cukup high-end yang bisa kalian temuin ya, apalagi kalau kalian ROG diehard fans gitu. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal ROG Cris 2S ini. Seperti biasa, kasih pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Crank Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.